Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelas Diwar 2D ingin mempresentasikan tugas pertemuan pertama mata kuliah tugas besar 1 Freight Forwarder System. Dan sebelum masuk ke materi, perkenankan kami untuk mengenali diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Perkenalkan, nama saya Hasna Putri Nadenaurah. Perkenalkan, nama saya Habidayanti Ramdona. Perkenalkan, nama saya Rizka Iswadari. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Dokumen yang diperlukan dalam perdagangan internasional. Ada dua dokumen yang diperlukan. Yang pertama adalah dokumen utama. Dokumen utama adalah dokumen yang sifatnya wajib untuk dibuat dalam setiap transaksi ekspor dan impor. Dan yang kedua ada dokumen tambahan, yaitu dokumen yang menjadi pelengkap dokumen utama dan bersifat tidak wajib atau dengan kesepakatan antara eksportir dan importir. Pada dokumen pertama, yang pertama ada polis asuransi. Polis asuransi ini adalah sebagai surat bukti penanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang yang diekspor yang dikirim atas permintaan eksportir maupun importir. Yang kedua ada delivery order. Dokumen yang dikeluarkan oleh shipping carrier baik melalui jasa pengiriman barang melalui laut atau perusahaan jasa pengiriman barang melalui udara. Dan yang ketiga ada FEB atau pemberitahuan ekspor barang, yaitu surat pemberitahuan yang dibuat oleh eksportir kepada kantor bea dan cukai sebelum setiap pengiriman ekspor. Yang keempat ada nota pelayanan ekspor atau NPE, yaitu nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer pelayanan atau pejabat pemeriksa barang atas FEB yang disampaikan. NPE adalah dokumen pelindung untuk barang ekspor yang akan dibawa ke kawasan pabean, yaitu kawasan bandar udara dan pelabuhan laut. Selanjutnya ada packing list, yaitu dokumen yang berisi rincian spesifikasi barang ekspor. Packing list ini berisi nama barang, nomor, tanggal packing list, berat bersih, berat kotor, jumlah kemasan dalam satuan seperti pack, ikat, karton, karung, dan lain-lain. Packing list merupakan dokumen yang berfungsi untuk memudahkan mengetahui isi barang dalam kontainer apabila ada pemeriksaan. Selanjutnya ada invoice atau faktur atau nota. Invoice merupakan dokumen yang berfungsi sebagai suatu bukti transaksi atau penagihan, dibuat oleh eksportir untuk importir. Dalam invoice ini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada pro forma invoice, yaitu invoice yang menjadi bukti sah dan dapat diterima bahwa telah terjadinya syarat-syarat dalam proses jual beli. Yang kedua ada commercial invoice, yaitu invoice yang berisikan akan detail jumlah barang, harga barang, perhitungan pembayaran, dan besaran hal yang terkait di dalamnya. Yang ketiga itu adalah ada konsular invoice, yaitu faktur yang dikeluarkan oleh kedutaan atau konsulat yang bertujuan untuk memeriksa harga jual dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku hingga memastikan tidak terjadinya dumping. Selanjutnya ada shipping instruction atau shipping order, yaitu surat yang dibuat oleh shipper atau pemilik barang atau perusahaan ekspedisi yang ditunjukkan kepada karier atau kapal pelayaran untuk menerima dan memuat muatan yang tertera dalam surat tersebut. Fungsi dari shipping instruction ini adalah sebagai bukti bahwa agen atau pengirim telah melakukan reservasi dan konfirmasi mengenai jenis dan jumlah barang secara rinci kepada pihak karier. Dan yang terakhir ada bill of landing atau airwell
Airway Bill, yaitu bukti barang atau tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir yang dikirim melalui laut. Fungsi Bill of Lading ini ada 3. Yang pertama, sebagai tanda terima atau muatan yang menyatakan bahwa barang telah naik ke atas kapal. Yang kedua, sebagai dokumen kepemilikan, yaitu untuk pengambilan barang di pelabuhan pembongkaran. Yang ketiga, sebagai kontrak perjanjian. Kontrak perjanjian, barang yang akan dimuat ke atas kapal hingga sampai tujuan. Yang selanjutnya ada dokumen tambahan. Dokumen tambahan yang pertama itu ada Certificate of Origin atau surat keterangan asal. Dokumen sertifikasi barang ini dibuat oleh pihak eksportir untuk membuktikan bahwa barang yang akan dikirim berasal dari daerah atau negara pengekspor. SKA dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten atau kota atau provinsi. Nah, SKA ini sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada SKA preferensi dan yang kedua ada SKA non-preferensi. SKA preferensi itu dokumen dengan mendapatkan fasilitas preferensi berupa penurunan atau pembebasan seluruh atau sebagian tarif bea masuk yang diberikan suatu negara saat barang ekspor memasuki wilayahnya. Dan yang kedua ada SKA non-preferensi, yaitu dokumen yang digunakan sebagai pengawasan atau dokumen penyerta asal barang untuk memasuki wilayah negara tertentu tanpa mendapatkan pembebasan tarif bea masuk. Fungsi dari SKA ini adalah untuk menyatakan bahwa barang yang diekspor dibuat dan diolah dari negara pihak eksportir. Selain itu, SKA untuk mendapatkan keringanan bahkan pembebasan tarif bea masuk yang dikenakan saat barang yang akan dikirim memasuki wilayah negara tujuan tersebut. Yang kedua ada Certificate of Quality atau sertifikat mutu. Dokumen ini itu mengenai mutu barang yang akan diperdagangkan dari hasil analisis barang-barang di laboratorium atau badan penelitian independen. Eksportir wajib memiliki sertifikat ini apabila diminta oleh pihak importir. Di Indonesia berlaku peraturan yang mengharuskan adanya standarisasi dan pengendalian mutu barang-barang yang diperdagangkan oleh eksportir. Yang ketiga, ada measurement list atau daftar ukuran. Dokumen ini berisi daftar mengenai barang yang akan dikirimkan oleh eksportir. Isinya itu ukuran dan takaran tiap masing-masing kemasan, seperti panjang, diameter, tebal, serta volume barang. Nah, ukuran dalam measurement list ini harus sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam LC. Fungsi dari dokumen ini itu untuk menghitung biaya angkut atau untuk keperluan barang yang akan dikirim. Yang keempat, ada weight note atau keterangan timbang. Dokumen ini itu mengenai perincian berat tiap kemasan barang. Fungsi dari dokumen ini diperlukan untuk mempersiapkan alat-alat pengangkut barang saat pemeriksaan barang. Yang kelima, ada Manufacturer's Quality Certificate atau sertifikat mutu dari produsen. Dokumen ini berisi pernyataan bahwa barang yang dibuat merupakan hasil produksi sendiri dan memiliki merek dagang. Dokumen ini itu mengenai mutu barang, penjelasan mengenai barang, dan apakah barang tersebut memenuhi barang yang telah ditetapkan. Dokumen ini berfungsi sebagai keaslian dan jaminan mutu barang, mutu dagang, merek, dagang, dan lisensi. Yang selanjutnya ada Certificate of Inspection atau surat keterangan pemeriksaan. Nah, dokumen ini mengenai keadaan barang yang dibuat oleh juru pemeriksa barang atau badan resmi yang disahkan pemerintah dan dikenal secara internasional, maupun independent surveyor. Fungsi dari Certificate of Inspection sebagai jaminan mutu, keadaan barang, jumlah barang, ukuran barang, dan pengepakan barang yang akan dikirim. Yang selanjutnya ada chemical analysis atau analisa kimia. Nah, dokumen ini itu mengenai komposisi kimiawi yang berada dari suatu barang dan telah diuji di laboratorium kimia. Penelitian ini dilakukan oleh Badan Analisa Obat-obatan dan Bahan-bahan Kimia. Fungsinya untuk mengetahui kandungan kimiawi yang terdapat pada barang yang harus melakukan pemeriksaan. Selanjutnya ada Fumigation Certificate atau sertifikat fumigasi. Dokumen ini itu
menyatakan bahwa barang yang akan diekspor, yang akan dikirim, telah difumigasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sertifikatnya ini dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi dan berfungsi untuk melindungi barang yang akan diekspor dari hama maupun rayap. Selanjutnya ada veterinary certificate atau sertifikat veteriner, dokumen yang menjadi jaminan untuk produk pangan serta produk non-pangan yang berasal dari hewan. Nah, dokumen ini itu dibuat dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Fungsi dari sertifikat ini sebagai jaminan keamanan pangan dalam aspek hygiene sanitasi pada produk pangan dan non-pangan asal hewan. Nah, sertifikat ini tuh menjadi sangat penting untuk melakukan ekspor bagi unit usaha produk pangan dan non-pangan yang berasal dari hewan. Dan yang terakhir, ada phytosanitary certificate atau sertifikat phytosanitary. Nah, dokumen ini itu sebagai jaminan untuk produk pertanian yang akan diekspor dari kuman penyakit, jamur, maupun bakteri. Biasanya dokumen ini diperlukan untuk produk pertanian seperti rempah-rempah dan buah segar. Tetapi nggak hanya produk pertanian aja yang memerlukan sertifikat ini. Produk dari hewan dan ikan yang akan diekspor juga memerlukan sertifikat ini. Dan fungsi dari sertifikat ini itu sebagai jaminan bahwa produk pertanian, produk dari hewan dan ikan itu terbebas dari kuman penyakit. Yang selanjutnya, Seperti yang tertera di slide, ini ada peraturan Kementerian Perdagangan yang bisa dibaca. Lalu selanjutnya, slide selanjutnya, ada barang bebas ekspor. Barang bebas ekspor adalah barang yang dalam proses ekspornya tidak memerlukan izin khusus otoritas perdagangan. Hal ini didasarkan pada penetapan untuk mendorong ekspor melalui 1. Membuka akses pasar, 2. Meningkatkan daya saing, 3. Peningkatan diversifikasi produk. Sesuai dengan Permendak RI nomor 13 /MDAG /PER/3/2012, barang bebas ekspor dapat dilakukan oleh perorangan maupun lembaga. Syarat bagi perorangan untuk melakukan barang bebas ekspor yaitu memiliki nomor pokok wajib pajak, lalu dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat bagi lembaga untuk melakukan barang bebas ekspor yaitu memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP atau izin usaha dari Kementerian Teknis atau lembaga pemerintahan non-kementerian atau instansi, lalu memiliki tanda daftar perusahaan, kemudian memiliki nomor pokok wajib pajak, dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan untuk barang bebas ekspor ini adalah semua barang yang tidak termasuk dalam kelompok yang diatur, dibatasi, dilarang, kecuali bahan galian golongan C, pasir, tanah, dan topsoil dilakukan verifikasi ekspor. Kemudian barang dibatasi ekspor. Barang dibatasi ekspor adalah barang yang dibatasi baik jenis maupun jumlahnya, serta dalam proses ekspornya memerlukan izin khusus otoritas perdagangan. Alasan kenapa barang dibatasi ekspor yaitu 1. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum. 2. Untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau lingkungan. Yang ketiga, adanya perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah. Yang keempat, terbatasnya pasokan di pasar dalam negeri atau untuk konservasi secara efektif. Yang kelima, terbatasnya kapasitas pasar di negara atau wilayah tujuan ekspor, atau terbatasnya ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan. Berbeda dengan barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor hanya dapat dilakukan oleh lembaga atau badan usaha yang memiliki izin. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan barang dibatasi ekspor yaitu 1. Surat izin usaha perdagangan atau izin usaha dari Kementerian Teknis atau lembaga pemerintahan dan non-kementerian atau instansi. Yang kedua, tanda daftar perusahaan. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak. Selain memiliki persyaratan di atas,
Lembaga atau badan usaha juga harus memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan jenis barang berupa A. Pengakuan sebagai eksportir terdaftar, B. Persetujuan ekspor, C. Laporan dari surveyor, D. Surat keterangan asal, E. Dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Next. Yang termasuk barang dibatasi ekspor antara lain, 1. Ada kopi, 2. Beras, 3. Batu bara, 4. Produk kehutanan atau kayu, 5. Rotan setengah jadi yang berasal dari budidaya, kemudian yang ke-6 ada intan, 7 ada prekursor non-farmasi, yang ke-8 ada timah batangan, yang ke-9 binatang jenis lembu termasuk bibit sapi, sapi bukan bibit atau kerbau, lalu ada kulit buaya yang jenis WB, kemudian tumbuhan alam dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh UU dan termasuk dalam daftar appendix CITES, pelaku usaha wajib memiliki rekomendasi tumbuhan alam dan satwa liar atau TASL dari Kementerian Kehutanan dan surat persetujuan ekspor dari CITES dari Kementerian Perdagangan. Kemudian ada anak ikan, ikan Napoleon, urase, dan benih ikan bandeng. Lalu ada minyak gas dan minyak bumi. Kemudian ada biji perak dan konsentratnya, dan inti kelapa sawit. Lalu yang selanjutnya ada perak, termasuk bubuk yang tidak ditempa maupun setengah jadi. Kemudian ada emas, termasuk yang berbentuk bubuk, tidak ditempa, ingot, gumpalan, atau batangan tuangan. Lalu ada pupuk urea yang termasuk dalam non-subsidi. Kemudian sisa dan scrap sisa dari besi baja, lembaga, kuningan, aluminium khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam. Kemudian yang terakhir ada sarang burung walet. Next. Ya baik, yang selanjutnya ada barang dilarang ekspor. Kenapa barang ini dilarang diekspor? Karena alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat. Selain itu ada hak kekayaan intelektual dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Dan sebagai disebutkan sebelumnya di peraturan perdagangan, alasan Menteri melarang barang ini untuk diekspor karena mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat. Lalu ada melindungi hak atas kekayaan intelektual, melindungi kehidupan manusia dan kesehatan, merusak lingkungan hidup dan ekologi, dan yang terakhir berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah. Setiap eksportir yang mengeksportir barang dilarang ekspor akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Dan barang-barang yang termasuk ke dalam barang dilarang ekspor itu ada anak ikan dan ikan arowana, rotan asalan dan setengah jadi, kayu bulat, pasir, biji timah, lalu ada batu mulia, selain intan, rubi, safir, dan jamrud. Selanjutnya ada karet bongkahan, ada kulit mentah, scrap besi atau baja dari Pulau Batam, yang ke-10 ada binatang liar, dan yang terakhir ada barang-barang kuno. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.